Baik, selamat siang Prof. Toto Rusmanto dan Pak Edi Pranyoto. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Nurul Fadila, mahasiswa Accounting Binus Online dengan NIM 2802673592. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil jawaban saya terkait observasi perilaku pelanggan pada kios digital dengan studi di restoran cepat saji menggunakan structure and unstructured observation serta Hawthorne effect. Sebelumnya izin saya akan menjelaskan latar belakangnya. Nah, sebuah restoran cepat saji ingin memahami perilaku pelanggan saat memilih menu melalui kios digital. Peneliti menggunakan dua pendekatan observasi, yaitu structure observation dengan checklist perilaku seperti waktu pemesanan, pilihan menu, kesalahan input, dan unstructured observation untuk mencatat ekspresi wajah pelanggan. Nah, hasil menunjukkan perbedaan signifikan antara perilaku yang terukur dan ekspresi nonverbal. Selain itu, pelanggan yang mengetahui sedang diamati menunjukkan waktu pemesanan lebih cepat dibandingkan yang tidak sadar atau Hawthorne effect. Kemudian, untuk pertanyaan pertamanya, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode observasi yang digunakan dalam studi ini. Nah, pendekatannya ada structured observation yang berupa checklist dan unstructured observation yang nonverbal. Kelebihan untuk structured observation, yang pertama objektif dan terukur. Kemudian juga dapat mudah untuk direplikasi, kemudian siap dianalisis statistik, dan juga mengurangi bias peneliti lewat definisi operasional. Kemudian kekurangannya apa? Ini akan kurang menangkap konteks emosi. Kemudian juga bisa luput perilaku di luar kategori dan juga rawan reactivity seperti perilaku berubah karena diamati. Kemudian unstructured observation yang nonverbal, kelebihannya kaya akan konteks, kemudian juga akan menangkap emosi atau gestur, kebingungan dan frustasi, dan juga bagus untuk eksplorasi pada pola baru. Namun ada kekurangannya, yaitu lebih subjektif, lebih sulit direplikasi atau ditabulasi, dan juga perlu pelatihan pengamat agar, maaf, videonya menghalangi, agar konsisten gitu. Kemudian untuk pertanyaan keduanya, bagaimana Hawthorne Effect mempengaruhi hasil riset observasi? Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk definisinya. Perubahan perilaku karena sadar sedang diamati. Ketika pelanggan sadar diamati, waktu pemesanan terlihat lebih cepat. Nah, kemudian akan mengoverestimate efisiensi kios. Kemudian akan mengurangi validitas eksternal atau tidak mewakili perilaku yang dialami. Sehingga harus dilaporkan transparansi dan diatasi lewat desain yang akan saya bahas pada slide selanjutnya. Kemudian pertanyaan ketiga, rancangan desain observasi kombinatif yang menjaga validitas etis dan objektivitas data. Yang pertama, dapat kita lakukan sampling dan setting. Stratifikasi outlet atau urban, suburban, atau rural, kemudian juga waktu, sibuk atau sepi, kemudian juga acak penugasan, pengamat atau kios. Nah, dua alur paralelnya structure. Yang pertama itu berupa checklist waktu mulai hingga selesai, kemudian jumlah klik dan kesalahan inputnya. Ya, untuk unstructure-nya, catatan ekspresi seperti valensi, indikator kebingungan atau tekanan. Mitigasi Hawthorne-nya, pemberitahuan umum atau signet privacy, kamera unobtrusive yang meminimaliskan intervensi dan randomisasi kondisi sadar versus tidak sadar yang ketika diamati. Nah, kemudian juga bisa analisis sensitivitas. Kemudian yang keempat, reliabilitas dapat didefinisikan operasional rinci seperti pelatihan uji Keten Kappa atau sisi untuk kesepakatan pengamatan. Kemudian, untuk pertanyaan selanjutnya, rancang desain observasi kombinatif yang menjaga validitas etis dan objektivitas data.
Mungkin saya akan membahas terkait etika dan kontrol validitasnya terlebih dahulu. Untuk etikanya, yang pertama pemberitahuan umum atau signet, kemudian juga kebijakan privasi yang jelas. Yang kedua, blur wajah pada rekaman dan meminimalisasi data personalnya. Dan yang ketiga, proses debrief bila ada interaksi langsung. Untuk kontrol validitasnya, yang pertama pilot test, training pengamat, atau interpreter reliability. Kemudian yang kedua, blending parsial, seperti pengamat tidak tahu hipotesisnya. Dan yang terakhir, penyesuaian statistik untuk confident atau jam, antrian, usia perkiraan. Masih di soal yang sama, kemudian saya akan membahas terkait analisis kuantitatifnya. Yang pertama, bandingkan waktu pemesanan menggunakan t-test atau man-Whitney atau menggunakan model efek campuran. Yang kedua, regresi logistik untuk kesalahan input, covariate seperti jam, beban kios. Kemudian analisis kualitatifnya, thematic coding ekspresi atau gestur, reliabilitas coding. Kemudian integritasnya, triangulitas, berupa konvergensi atau divergensi antara metrik objektif dan ekspresi nonverbal. Kemudian laporan transparannya, laporkan Hawthorne Effect, keterbatasan dan implikasi desain UX-nya. Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon arahannya, Bapak dosen. Mohon maaf juga apabila terdapat salah kata dari saya atau jawaban yang masih tidak pas. Terima kasih.